Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan P3K. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan beberapa poin penting dari pernyataan Menteri Dalam Negeri hubungannya dengan para tenaga non-aparatur sipil negara. Informasi selengkapnya silakan disimak dan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian yang juga mantan Kapolri ini menyebutkan bahwa tenaga honorer administrasi di lingkungan pemerintah daerah itu faktanya memang banyak diisi oleh tim sukses atau para keluarga kepala daerah. Pernyataan ini disampaikan di depan puluhan kepala daerah yang dikumpulkan di dalam acara penguatan aparat pengawasan intern pemerintah APIP di kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Saat ini Tito menyinggung persoalan anggaran Pemda yang begitu besar dan banyak yang telah dihabiskan untuk belanja pegawai. Salah satunya adalah untuk membayar tunjangan dan gaji para tenaga honorer. Ia menyebutkan bahwa tenaga administrasi atau honorer administrasi itu rata-rata adalah tim sukses dan keluarganya para kepala daerah atau pejabat di situ. Rekan-rekan, tentu Tito juga menyebutkan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan keberadaan dan status tenaga honorer spesialis seperti tenaga kesehatan, perawat, dan guru. Namun honorer teknis administrasi yang berlatar belakang tim sukses atau keluarga kepala daerah ini tidak memiliki tugas pokok dan tanggung jawab yang jelas. Padahal jumlah mereka terus menumpuk ketika dilaksanakan pemilu kepala daerah selanjutnya dan kepala daerah di wilayah itu diganti. Mereka akan membawa orang-orang yang baru yang berlatar belakang tim sukses atau keluarga para kepala daerah dan pejabatnya sendiri. Fenomena honorer administrasi yang terdiri dari tim sukses dan keluarga kepala daerah ini itu gambarannya adalah jam 8 masuk tidak punya keahlian dan jam 10 sudah ngopi-ngopi, setelah itu akan sudah hilang. Ini gambaran yang disebutkan oleh Menteri Dalam Negeri terkait dengan fenomena semakin membludaknya honorer tenaga teknis administrasi. Sehingga ia pun menyebutkan bahwa setiap ganti pemilihan kepala daerah, ketemu pejabat baru, maka tim suksesnya masuk lagi hingga terus menumpuk jumlahnya. Tenaga honorer ini tidak memiliki keahlian khusus. Nah, rekan-rekan sekalian, ia pun menuturkan bahwa banyaknya tenaga honorer ini menjadi salah satu modus yang dilakukan oleh kepala daerah untuk melambungkan anggaran belanja pegawai. Padahal tidak sedikit dari daerah itu bergantung pada kucuran dana dari pemerintah pusat karena memiliki pendapatan asli daerah yang kecil atau hanya sekitar sampai 3%. Ia mencontohkan terdapat daerah yang menganggarkan belanja operasional itu 67% dari APBD-nya. Tentu ini yang menyebabkan beban anggaran daerah yang semakin besar. Sementara 90% keuangan Pemda itu bersumber dari pemerintah pusat. Mirisnya lagi, sebanyak 90% dana itu sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai, mulai dari gaji, tunjangan, dan lainnya. Tito mengamati bahwa daerah-daerah yang bergantung pada transfer dari pemerintah pusat anggarannya akan tersedot ke belanja pegawai yang tidak memiliki keahlian khusus. Selain itu, mereka juga membuat banyak program kegiatan yang operasionalnya disalurkan untuk para pegawai. Itu menekankan bahwa APIP mesti masuk lebih dalam dan memantau berbagai perencanaan instansi pemerintah tempat mereka bertugas. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian pernyataan dari Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri yang menyoroti keberadaan para tenaga honorer teknis administrasi. Bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap pernyataan ini? Apakah rekan-rekan setuju bahwa memang tenaga honorer administrasi ini kebanyakan memang terdiri dari
para tim sukses atau keluarga para pejabat yang ada di situ, silahkan tuliskan komentar rekan-rekan di kolom komentar video ini. Terima kasih rekan-rekan telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.